are waiting for thee in the daylight. Have a beautiful dreamer busy throng. Ulasan film, mantap kentalnya. Like and subscribe. Berlatar di tahun 2010 di kota Ellenville, Mary Gilbert seorang single mom yang bekerja seorang diri untuk anak-anaknya. Ia mempunyai 3 anak, yang ini anak ketiganya yang bernama Sarah Gilbert, yang menemani ia kerja part-time. Diketahui, Sarah mengalami sakit dan diharuskan meminum obatnya. Di perjalanan, Mary menelpon Shannon, anak pertamanya yang kerja di kota lain. Ia menelpon hanya ingin curhat tentang bosnya yang motherfucker. Tahu ibunya sedang emosi, Shannon ingin pulang ke rumah besok. Dia juga kan kangen dengan adik-adiknya. Oh, the girls would be so excited. Me too. Great. Setelah sampai rumah, ibunya menyetel video yang isinya adalah sewaktu Shannon kecil, yang sedang bernyanyi. Starlight and beautiful dreamer, queen of my soul. Di hari H, Mary, Sherry dan Sarah membereskan meja makan, karena tahu kakak tertua mereka ingin pulang. Ditunggu, sampai malam, Shannon tak kunjung datang, sampai Sarah ketiduran di atas meja. Mary mungkin kecewa, karena anaknya tak datang, padahal udah dibuatin rica-rica pinggang kambing. Ia pun berkendara tak tentu arah. Sedangkan di rumah, Sherry mencoba menelpon kakaknya, yang tak diangkat. Lalu ia mengirimkan pesan suara untuk kakaknya, bahwa karena ia tak datang momnya benar-benar kecewa, Shannon harus menelponnya dan meminta maaf pada sang mom. Di pagi harinya, saat sedang membuat sarapan, tiba-tiba ada yang menelpon yang diangkat oleh Mary. Si penelpon yang katanya seorang dokter menanyakan keberadaan Shannon, yang jelas Mary tak tahu. Mendengar itu Sherry langsung laporan, bahwa pacar Shannon tadi malam menelponnya, dan Shannon tak membalas pesan suaranya. Ia takut terjadi apa-apa dengan kakaknya. Mary menanggapi dengan santai, ia yakin Shannon tak apa-apa, dan mereka menunggu 1 hari lagi, kabar dari Shannon. Dua hari sudah Shannon menghilang. Mary pun melaporkan ke kepolisian. Tapi, tidak ada tanggapan serius dari mereka. Kirain cuma dikonaho doang begitu. Hihihi. Mary mulai cemas, tapi ia ingat bahwa kemarin seorang dokter menelponnya, dan si dokter berada di Long Island. Demi mengetahui keselamatan Shannon, mereka bertiga memutuskan untuk ke Long Island, yang jaraknya cukup jauh dari Ellenville. Mary sempat ke kepolisian New Jersey karena Shannon tinggal di situ. Lalu ia ke kantor pelayanan telepon untuk meminta data panggilan dari Shannon. Yang Mary baru ketahui, Shannon punya 5 ponsel berbeda. Setelah itu Mary dan anak-anaknya pergi ke rumah pacar Shannon yang bernama Alex. Pas ketemu, Alex berkata, Shannon dapat kerjaan di Long Island, dan tak pernah ada kabarnya setelah itu. Dan kalau mau tahu lebih banyak, tanyakan supir yang membawa Shannon. Singkatnya, Mary ditemani Sherry masuk ke dalam bar untuk mencari sopir yang dimaksud. Sementara Sarah yang sakit, ia tetap di mobil. I'm looking for Shannon Gilbert. Driver? Si supir, yang bernama Michael Park, ia bercerita, ia mengantarkan Shannon ke pantai Op. Di sana Shannon menemui seorang pria, dan entah gimana tiba-tiba ia panik. Michael tak tahu apa yang terjadi. Pokoknya, Shannon tiba-tiba berlari dan mengedor setiap pintu rumah yang lampunya menyala. Michael sudah mencoba mengejarnya, namun Shannon terus kabur. Mau tak mau ia membiarkannya saja. Sudah tahu tempat terakhir Shannon, Mary langsung ke Long Island. Lalu saat sampai, ia melaporkan kepada kepolisian setempat. Ia melaporkan bahwa anaknya sudah 4 hari hilang, dan petunjuk terakhirnya, ia ada di sini. Polisi ini seakan-akan tidak menanggapi dengan serius, karena ia berkata ini bukan hal pertanda darurat. Dan Mary memberi bukti bahwa kontak terakhir dari anaknya memanggil kepolisian di sini. Lalu Mary diajak untuk mendengarkan percakapan terakhir Shannon dengan polisi selama 23 menit. Can't help if you don't tell me where you are. I'm having a hard time getting a read on your location.
Setelah itu, si polisi sombong ini membuka laporan. Setelah menerima panggilan, kepolisian tiba pukul 5.40 pagi. Menurut beberapa warga, mereka melihat Shannon pergi tanpa tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Dugaan para warga Shannon mengkonsumsi narkotik, dan mereka juga menemukan jaketnya. Mendengar itu Mary pun naik darah. Anaknya tidak pernah memakai narkotik, dan Shannon tidak kabur seperti kesaksian warga. Tapi Shannon menghilang di sana. Kepolisian juga seakan acuh. Panggilan dari Shannon itu jam 4.51. Dan kepolisian tiba pukul 5.40. Kenapa mereka tiba 1 jam setelah laporan? Ih, bokis juga kamu. Berpindah scene, di dekat pantai Oak. Terlihat ada seorang polisi yang sedang patroli, ditemani oleh anjingnya. Lalu, karena si anjing mules, ia menepi, supaya si anjing bisa mengeluarkan kotorannya. Namun tak lama si anjing pun mengonggong, yang ternyata Police aren't saying much, but what we do know is that a police dog knowing there was a missing persons report. Mereka menemukan 4 mayat, dan yang akan menangani kasus ini adalah Komisaris Dolmer. Para mayat sudah menjadi kerangka dan terbungkus karung goni, dan saat ditemukan, mereka terpisah secara merata. Dormer langsung diberi instruksi bahwa wartawan tak boleh berasumsi ini adalah penghabisan berantai, maka Dormer harus menangani ini. Lalu ia menghadapi wartawan dan berkata, saat unitnya mencari PSK yang hilang, salah satu petugas mereka menemukan 4 mayat di area sepanjang pantai, dan ia tidak bisa mengatakan kalau tersangkanya itu 1 orang, karena belum ada bukti. Pagi harinya, Mary memberitahu temannya untuk menggantikan ia kerja hari ini, karena ia dan anak-anaknya disuruh kembali ke Long Island, karena mereka menemukan beberapa mayat. We gotta go back to Suffolk County. Setelah sampai dan bertemu, Dormer memberitahu bahwa kemungkinan mayat yang ditemukan itu bukan Shannon, dan besok mereka akan memperluas pencariannya. Lalu Dormer mulai mengajukan pertanyaan untuk Mary, agar mengetahui titik terang anaknya. Mary pun menjawab, ia mempunyai pacar bernama Alex Diaz, terus supir yang membawa Mary yang bernama Michael Park, dan seorang dokter yang menelponnya setelah Shannon menghilang. Dormer sudah mendapatkan informasi dan ia akan memeriksa semuanya. Dan ia berpesan, karena dalam kasus ini banyak sekali yang tak kita ketahui, maka Mary diminta untuk tak berbicara kepada media dulu. Gerak-gesit, kepolisian langsung memeriksa Michael Park yaitu supir yang mengantarkan Shannon. Ia bersaksi bahwa, ia hanya menunggu di mobil seperti biasa. Lalu tiba-tiba pria gemuk muncul di jendela dan berkata keluarkan dia dari rumahnya. Dan itu si penyewa rumah yang membayar Shannon. Jadi ia pun masuk, melihat Shannon jongkok di belakang sofa sambil gemetaran. Lalu ia berlari dan sambil menelpon polisi. Michael tak bermaksud untuk menakutinya, melainkan ingin mengajaknya pulang. Tapi Shannon lari terus karena ketakutan. Lalu kesaksian dari Alex Diaz pacarnya Shannon. Pada hari Shannon hilang, ia mencarinya ke sana, namun tidak menemukan hasil apa-apa. Kita sudah mendapatkan nama sang penyewa yang bernama Brewer. Dia pasti melakukan sesuatu yang menyebabkan Shannon itu ketakutan dan melarikan diri. Dan akhirnya kita mengetahui identitas 4 kerangka yang ditemukan, yaitu adalah Maureen, Melissa, Amber Costello, dan Megan Waterman. Di rumah, Sherry membuat akun Facebook untuk menggali informasi. Dan kebetulan keluarga para korban membuat hal yang sama, dan mengundang mereka untuk bertemu. Tapi sepertinya Mary tak berminat. Besok harinya, ada pemberitaan bahwa polisi melepaskan Joseph Brewer, orang yang mempekerjakan Shannon. Ia dilepaskan setelah tes poligraf. Mary yang melihat itu langsung menelpon Dormer yang tak diangkat-angkat. Emosi sudah diubun-ubun. Mary langsung memfotokopi selebaran pencarian Shannon. Dengan berdandan dan seperti pengacara, ia pergi ke kantor polisi dan menempelnya. Perbuatan itu membuat Dormer menegurnya. Tapi Mary langsung menjawab, ia sudah menghubungi Dormer tapi tak dijawab. Ini foto putrinya Shannon Maria Gilbert, ia merasa kepolisian acuh terhadap putrinya. Tak ada jalan, ia pulang dan memberitahu Sherry bahwa mereka akan bisa malam di pantai, dan beritahu para keluarga korban dulu. Besok harinya, Mary dan beberapa keluarga korban pun bertemu, dan mulai memperkenalkan diri. Yang pertama ada Missy, ia adalah kakak korban yang bernama Maureen. Yang kedua ada Lorraine, ia adalah ibu dari Megan. Ketiga ada Lynn, ia adalah ibu dari Melissa. Dan keempat ada Kim, ia adalah kakak dari Amber. Mereka mulai menceritakan kisah anaknya, yang bekerja di Craig bersamaan. Kematian mereka yang tak pernah diketahui. Sampai akhirnya kematian mereka mendapatkan perhatian para polisi. Mendengar omong kosong itu Mary pun kesal,
dan berkata, para polisi tak memperhatikan kasus ini. Mayat-mayat itu ditemukan tidak sengaja karena anjing si polisi mau buang hajat. Polisi seakan lambat dan tak peduli dengan para keluarga mereka. Maka besok mereka akan menciduk langsung ke tempat kejadian, mencari jejak atau bukti keberadaan Shannon termasuk sang pelaku. Lalu kita ditarik lagi ke interogasi Michael Park. Dormer bertanya, apakah Shannon mengatakan ingin mengunjungi ibunya? Si Michael pun tertawa. Kembali ke Mary, yang memasuki kawasan perumahan tempat kejadian, dan ia memanggil wartawan. Sempat ditegur oleh keluarga setempat, karena ini perumahan komunitas pribadi. Namun dijawab Mary, silahkan laporkan ke polisi, karena para polisi butuh 1 jam untuk kesini. Di kantor, Dormer sedang mendengar interogasi Michael, yang isinya, Mary menelantarkan Shannon dari kecil. Shannon keluar masuk panti asuhan seumur hidupnya. Dan selama ini ibunya hanya meminta uang darinya saja, tak peduli bagaimana Shannon mendapatkannya. Mereka masuk ke dalam, dan menuju ke rumah Brewer. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang diamati oleh seseorang dari seberang. Mary mengetuk rumah itu, dan sempat celingak-celinguk, ternyata Brewer tak ada di rumah. Lalu Sarah, tak sengaja menemukan anting, yang diduga itu milik Shannon, diikuti dengan kedatangan Dormer. Dormer meminta Mary untuk ikut, bersamanya dan membicarakan ini semua di kantor. Tapi di sini, Mary malah sadar, bahwa waktu dari kantor polisi ke sini hanya 12 menit, sedangkan saat kejadian butuh 1 jam. Parah bener men. Dormer mendengar itu tak bisa mengatakan apa-apa. Selain mendengarkan Mary, yang memberikan barang bukti milik Shannon, lalu ia capcus. Di motel, para keluarga korban sedang berdiskusi. Menurut Mary, di lingkungan itu mereka saling menjaga, dan mereka punya backingan kepolisian. Kim juga menambahkan, kalau dia jadi Shannon, ia tak mungkin lari dari sang supir, karena itu adalah jalan keluar satu-satunya baginya. Jadi pertanyaannya, siapakah yang ikut di dalam mobil sehingga Shannon malah lari dan ketakutan? Setelah itu, Mary sedang duduk sendirian sambil melihat foto-foto anak-anaknya di ponsel. Lalu tiba-tiba, ada yang menelponnya dengan nomor tak dikenal. Begitu diangkat, si penelpon yang bernama Joe Scalise. Ia bilang, punya informasi untuk Mary, dan mengajaknya bertemu. Diiringin rintik hujan, Mary menunggu si Joe itu di mobilnya, yang tak lama datang, dan menyuruh Mary masuk ke dalam mobilnya. Joe menceritakan, ia adalah tetangga si Brewer dan ia akan menunjukkan sesuatu pada Mary. Mary diajak ke sebuah rawa, di mana itu adalah tempat pembuangan dari si pelaku. Namun dipindahkan mayat korban ke jalan, karena area ini akan dikeringkan untuk sebuah proyek. Whole area is set to be drained as part of the mosquito. That means people poking around. Ia diajak ke sebuah tempat penyimpanan tua, yang di dalamnya berisi karung-karung goni, yang entah isinya apa. Tapi tiba-tiba ada yang datang, dan itu adalah Dr. Peter Hackett. Mary langsung menemui Dormer, untuk meminta memeriksa Dr. Hackett, karena ada karung goni di rumahnya. Dan dia yang menelpon Mary di pagi hari setelah Shannon menghilang. Pagi harinya, karena sudah tak tahan, Mary pergi ke rumah salah satu warga, untuk mencari informasi tentang Dr. Hackett. Ternyata Mary beruntung, ada satu kakek tua yang mau memberitahu. Ia bercerita, bahwa Dr. Hackett adalah orang baik, dan jika ada masalah di lingkungan ini, pasti seluruh warga meminta tolong Dr. Hackett. Tapi ia sempat menolong Shannon yang katanya lagi apoi berat, sambil berkata, tolong aku, mereka akan menghabisiku. Lalu si kakek menyuruhnya untuk duduk, dan menelpon polisi. Tapi Shannon malah lari lagi. Di sini Mary baru sadar, ada kamera CCTV, yang itu bisa menjelaskan semuanya. Lantas Mary langsung ke balai warga di mana di situ ada seorang wanita yang menyambutnya. Mary meminta rekaman CCTV pada malam kejadian, dan si wanita berkata, mereka tak mempunyai rekaman khusus di malam itu, dan polisi pun tak meminta rekaman itu ke sini. Lalu si wanita memanggil suaminya, agar lebih jelas dan terang. Yang tak disangka oleh saya, suami wanita itu adalah Dr. Hackett. Mary langsung bertanya, apa yang terjadi di malam itu? Dan Dr. Hackett kenapa menelponnya di hari Shannon menghilang? Di sisi lain, ada laporan bahwa ada beberapa mayat yang ditemukan lagi, di sepanjang bibir pantai. Kita dapat kabar dari Mary, bahwa rekaman malam kejadian itu sudah dihapus, dan orang yang harus banget diperiksa adalah Dr. Hackett. Mengenai informasi tentang penemuan mayat terbaru, penemuan ini berbeda dengan 4 mayat lainnya.
Mereka ditemukan di semak berduri berjarak 1,6 km. Dan tak ada sisa karung goni di badan mereka. Sepertinya itu bukanlah Shannon. Kepolisian langsung bertindak dengan memperluas jangkauan pencarian. Dan memang dari tahun lalu, pencarian terhambat, dikarenakan di situ banyak semak berduri, yang hewan pun enggan ke situ. Malamnya, Dormer menemui Dr. Hackett dan bertanya apakah ia menelpon Mary di waktu kejadian. Yang dijawab, ia adalah pria sibuk sekaligus seorang dokter. Ia menyangkal, Mary hanya merasa bersalah kepada dirinya sendiri, dan pada malam kejadian, ia sedang mancing di Florida bersama istrinya. Mendengar jawaban itu Dormer langsung menyangkal, karena waktu Alex pacar Shannon ke sini, ia bertemu dengannya, dan malah ia mau membantu mencari Shannon. Wah, bau kebusukan santer sekali. Dormer di sini terlihat sangat menghargai si dokter. Entah karena apa, padahal sepertinya bukti seperti karung goni, dia berbohong berada di mana dalam kejadian. Seharusnya itu bisa meningkatkan penyelidikan ini, karena ia pasti menutupi sesuatu. Setelah itu, Dormer mengecek apa yang dikatakan Mary, bahwa di ruang penyimpanan si Hackett banyak karung goni, yang setelah dicek, karung-karung itu sudah bersih. Berpindah waktu, Joe sedang menjelaskan sifat dan kelakuan Dr. Hackett. Ia adalah orang yang sombong dan sok penting, dan menurutnya kenapa Shannon tak ditemukan bersama mayat lain. Itu karena serangan terhadap Shannon tak sesuai rencana. Pada waktu kejadian orang-orang hanya melihat saja. Lalu polisi datang. Dia juga memanipulasi orang-orang bahwa ia mengelola rumah untuk gadis-gadis nakal. Menurut Joe itu adalah sebuah kode. Rumah gadis nakal itu berarti kuburan bagi si gadis, dan Shannon kemungkinan dikubur di halaman belakang rumah Dr. Hackett yaitu rawa-rawa. Itu adalah tempat satu-satunya yang belum dicari kepolisian. Di kantor, polisi songong memberitahu Dormer, mereka menemukan satu mayat lagi, yang sudah tidak utuh. Dan menurut forensik, anggota badan yang ditemukan itu cocok dengan sepotong kaki yang ditemukan di dalam tas tahun 1996 yang 15 tahun sebelumnya mereka temukan. Di motel, dengan memakai baju gambar para korban, mereka semua menyaksikan wawancara Dormer, yang berkata, penghabisan ini tak dilakukan satu orang. Meski Shannon Gilbert kebetulan hilang pada waktu yang sama di tempat yang sama. Hanya dia yang tak ditemukan di sini, dan ia sudah tidak termasuk bagian dari kasus ini. Mendengar itu Mary pun kesal, begitu juga Sarah dan Sherry. Sarah, karena sakit, ia benar-benar cemas karena mereka pasti akan menghentikan pencarian. Setelah ditelepon Mary, Dormer pun menemuinya, dan langsung dipukul oleh pertanyaan beruntun dari Mary. Mary mengira Dormer akan menghentikan pencarian Shannon. Namun sebenarnya Dormer akan terus melanjutkan pencariannya, dan mengenai Dr. Hackett, ia tak cukup bukti untuk menjadi pelaku. Ia mengerti Mary marah, tapi polisi membutuhkan bukti konkret untuk menciduknya. Dormer tahu kemarahan ini karena Mary sempat menelantarkan Shannon di panti asuhan, membiarkan Shannon sendirian di saat Shannon sedang membutuhkan, tapi ini bukan kesalahan Mary. Percakapan itu didengar oleh Sherry yang langsung tertegun. Selesai berbicara dengan Dormer, Sherry langsung minta klarifikasi, yang ia tahu Shannon diambil alih oleh negara, bukan dititipkan ke panti asuhan. Mary langsung memberikan alasan sebenarnya, ia dulu menghidupi mereka sendirian, ia melakukan double shift agar mereka bisa makan dan sewa rumah. Shannon mengidap bipolar, dulu ia sangat kacau, ia sudah membawanya ke dokter mahal yang obatnya tak mau dia minum. Mary tak sanggup melihat efek sampingnya. Setelah malam misa, Sherry terus menelpon Shannon yang tak diangkat. Sedangkan Mary bingung, di mana anaknya berada, apakah masih hidup atau sudah meninggal? Ia berharap bisa menemukan titik cahaya dalam masalah ini. Dan mereka semua memutuskan pulang dengan kesedihan dan harapan yang tertinggal. Entah di mana Shannon berada sekarang. 1 tahun sudah Shannon menghilang, dan sampai sekarang Mary masih melihat video Shannon bernyanyi ditemani Sarah yang sakitnya semakin parah. Yang akhirnya ia memberitahu Sherry mengenai penyakit Sarah melalui surat rumah sakit, dan diletakkannya di sampingnya. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan telepon, yang itu dari Joe Scalise. Ia memberitahu, Dr. Hackett menjual rumahnya, ia akan pergi. Dan jika Mary ingin tahu keberadaan Shannon, inilah kesempatan terakhirnya. Tanpa membawa anak-anak, Mary langsung kembali menemui Dr. Hackett. Saat bertemu, Dr. Hackett berkata Mary sudah merusak hidupnya. Ia berkata bahwa, ialah yang mengejar anaknya, padahal berjalan aja susah. Selagi diceramahin,
ia melihat beberapa detail, seperti peralatan medis dan sarung tangan. Setelah itu ia langsung menemui Dormer yang akan pensiun. Mary langsung menembak, kenapa dia tak memeriksa rawa, tempat terakhir Shannon terlihat di antara Anhorway dan Larboard Court. Itu adalah tempat tinggal si Hackett. Dormer langsung tahu, kemana arah pembicaraan Mary. Ia pasti mendengar ini dari Joe Scalise, yang adalah seorang mania konspirasi paranoid. Dia dan hacker saling membenci, karena berselisih soal tanah. Terus Mary bertanya soal jaket Shannon yang ditemukan. Pastikan ada jejak. Dormer berkata, pada saat mereka mengambil jaket itu, Shannon dinyatakan tak hilang secara resmi. Makanya jaket itu hilang entah kemana. Mendengar itu Mary marah, dan mengancam, kalau tidak menelusuri rawa itu, ia akan menghubungi para wartawan, lalu pergi. Malamnya di bar, Dormer merayakan menjelang pensiun. Namun tampaknya ia termenung masih kepikiran dengan kasus Shannon. Pagi harinya, Mary memutuskan untuk pulang. Namun saat di jalan ia melihat rombongan polisi beserta alat berat, yang mengarah ke pantai Oak. Mary pun kembali dan melihat yang ternyata para polisi ingin menguras rawa untuk mencari Shannon. Lalu tak disangka Lorraine pun datang setelah 1 tahun tak bertemu. Pencarian yang dramatis, rawa pun dibabat habis. Selama pencarian Shannon ini, mereka sudah menemukan 4 mayat pertama, dan akhirnya menjadi 10 mayat yang ditemukan, dan setengah masih belum teridentifikasi. Dan keyakinan polisi, kemungkinan Shannon Gilbert lari ke arah rawa, pada malam kejadian. Mereka akan melakukan apapun demi menemukannya. Mary ditemani Lorraine, sampai sore menunggu Shannon ditemukan. Ia dari tadi gemetaran, mungkin itu pertanda sesuatu. Yang benar saja, para polisi menemukan sesuatu. Dan saat semuanya sudah dibersihkan, ia langsung dituntun Dormer, dan para unitnya menemukan dompet, yang itu adalah milik Shannon. Officer. Lalu ia diajak ke tenda, yang di situ sudah ada anak-anaknya dan Missy. Tanpa sepatah kata pun, hanya tangisan. Sherry sudah tahu, bahwa kakaknya sudah tiada. Pagi harinya, ditemani Dormer, Mary dan Sherry melihat jasad Shannon. Setelah semuanya selesai, Mary dan beberapa keluarga lain membuat statement kepada wartawan bahwa ini bukan tentang anaknya, tapi tentang kita semua. Para polisi mengecewakan mereka, mengecewakan para putri dan saudari mereka, gagal menjaga mereka saat dalam bahaya, gagal menyelidiki hilangnya mereka dengan serius, dan gagal mengejar sang pelaku. Mereka mengabaikan panggilan bahaya dari Shannon. Mereka datang 1 jam setelah kejadian. Setelah masalah ini selesai, para keluarga korban pun berpelukan dan kembali ke kota masing-masing. Dan Mary beserta Sarah dan Sherry pun pulang, dengan membawa kelegaan, tentang nasib Shannon. Autopsi independen yang dilakukan, Shannon Gilbert tercatat di laporan polisi, bahwa ia terpapar cuaca saja. Tapi sebenarnya, Shannon mendapatkan pencekikan, terlihat dari cedera yang ia alami. Dan, tidak terbukti bahwa ia memakai narkotik selama hidupnya. Semua korban berjumlah 16 dan semuanya dinyatakan dihabisi oleh pembunuh berantai Long Island. Tidak ada tersangka yang didakwa dalam kasus ini. Dan catatan telepon pun membuktikan bahwa Dr. Hackett menghubungi Mary, yang tadinya ia sangkal. Dan Mary menuntutnya atas tindakan yang menyebabkan kematian. This is why we're here. She won't be forgotten until justice is... Dan plot twistnya, pada Juli 2016, putri Mary yaitu Sarah, ia mengalami psikosis, setelah berhenti meminum obat skizofrenia. Mary datang ke apartemennya yang ternyata, Mary, malah dihabisi oleh Sarah. Sedangkan Sherry menjadi advokat untuk Shannon. Dia terus berjuang untuk keadilan Shannon, dan habis.
Pada Juli 2023, Rex Heuermann ditangkap dan didakwa atas 4 kasus pembunuhan terkait jasad-jasad yang ditemukan di pantai. Namun, Shannan tidak termasuk dalam korban yang didakwakan padanya. Kasus pembunuhan ini mulai ada titik terang sejak penangkapan Rex Heuermann. Kasus Shannan Gilbert secara resmi belum selesai dan belum ditetapkan sebagai pembunuhan oleh tersangka manapun. Film ini bukan hanya tentang misteri dan pembunuhan, tapi juga tentang perjuangan seorang ibu yang tak pernah lelah mencari kebenaran untuk anaknya. Kasus Shannan Gilbert mungkin belum benar-benar selesai, tapi film ini mengingatkan kita bahwa keadilan tidak selalu datang cepat, dan terkadang, suara yang paling lantang datang dari mereka yang paling kehilangan. Terima kasih para cuy sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.